Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih maha penyayang adalah Allah yang maha menerima taubat hamba-hambanya. Allah maha menerima taubat segala kesalahan-kesalahan hambanya. Allah juga menerima taubat dari orang-orang yang bermaksiat kepadanya, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menunggu hamba-hambanya yang bermaksiat kepadanya untuk kembali kepadanya, untuk bertaubat kepadanya dan membersihkan diri di jalannya. Tidak hanya itu, Allah tidak hanya menunggu ahli maksiat untuk bertaubat, tapi sesungguhnya pada hakikatnya Allah juga menunggu orang-orang suci untuk bertaubat. Kalau ahli maksiat yang berbuat maksiat, wallah, jauh di dalam hatinya dia tahu dia bersalah. Sesekali di dalam hatinya timbul untuk bertaubat, sesekali dalam hatinya dia timbul untuk mendekati Allah. Tapi kalau orang suci yang merasa dirinya suci, yang merasa dirinya baik, yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, ini yang sulit untuk bertaubat. Maka Allah sangat menganjurkan orang-orang suci yang seperti ini untuk bertaubat. Kalau ahli maksiat, dia tahu dia bermaksiat, dia tahu dia salah, pasti dia akan sesekali ingin meninggalkan kesalahan itu. Tapi kalau orang yang merasa dirinya suci, dia nggak akan tahu bahwa itu adalah sebuah maksiat kepada Allah, bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Ingatlah bahwa orang yang merasa dirinya suci di hadapan manusia, sesungguhnya dia yang paling hina di hadapan Allah. Siapa yang merasa dirinya mulia di hadapan manusia, sesungguhnya dia paling rendah di hadapan Allah. Ketahuilah siapa yang merasa lebih pintar di hadapan manusia, sesungguhnya dia yang paling bodoh di hadapan Allah. Siapa yang merasa megah di hadapan manusia, sesungguhnya dia orang yang paling hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala menunggu taubatnya orang-orang suci seperti ini. Sebab biasanya orang-orang yang bersarang, merasa suci, merasa bersih, merasa tidak pernah ada dosa dalam hatinya, ini yang sulit untuk bertobat. Maka ketika seorang ulama besar, ulama warok ditanya, "Ya Imam, sesungguhnya taubat apa yang paling mulia?" Dia menjawab, "Taubatnya orang-orang suci." Lalu kesucian apa yang paling mulia? Kesucian orang-orang yang bertaubat. Maka tidak ada jalan lain. Periksa hati kita masing-masing. Jika ada kotoran itu, kotoran merasa lebih dari orang lain dalam hal ibadah, dalam konteks ilmu agama, dalam konteks kedekatan kita kepada Allah, kita merasa kita yang paling khusyuk, kita merasa kita yang paling dekat kepada Allah, bertaubatlah dari hal itu semua. Jangan sampai Allah bilang kepada kita, sok kenal, sok dekat. Karena Allah bukan sesuatu kata-kata, Allah bukan kalimat, Allah bukan warna, Allah bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata, Allah bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika. Karena Allah itu sesungguhnya maha suci dari apa yang kita katakan tadi. Maha suci Allah dari zat yang kita sifat-sifatkan tadi. Maka dari itu, bagi kita semua termasuk pembicara, jika ada hati kita merasa lebih suci dari orang lain, merasa lebih baik dari orang lain, maka itu lebih durhaka, lebih besar dosanya daripada ahli maksiat tadi. Sebab ahli maksiat pasti dia menyadari bahwa itu adalah maksiat, sementara orang yang merasa dirinya suci, dia nggak akan pernah tahu bahwa merasa suci itu juga maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah membimbing hati kita, membukakan hati kita, memberi penerangan kepada hati kita, agar hal-hal seperti tadi terasa di dalam hati kita. Hal-hal seperti tadi insya Allah kita rubah bersama, karena kita tidak ingin masuk ke dalam nerakanya Allah. Kita juga tidak ingin membawa orang lain masuk ke dalam nerakanya Allah. Semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa takut kepadanya, untuk senantiasa merasa diri kita ini kotor selalu, agar selalu kita beristighfar kepada Allah, terus meminta ampun kepada Allah tanpa merasa kita sudah bersih, tanpa merasa kita sudah suci, agar istighfar dan meminta ampun kepada Allah tidak berhenti-henti dalam hati kita. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, termasuk
pembicara ini. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat nanti. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia dan di akhirat. Usikum binafsihi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.